Disinilah publik itu mulai curiga, teman-teman. Kenapa setiap narasi tentang nasab Ba'alawi itu yang mulai dikritik, dipertanyakan, justru muncul label sesat, label menyesatkan, bahkan delegitimasi personal. Nah, Bang Haji Rhoma Irama ya mungkin seorang penyanyi biasa, penyanyi dangdut, legendaris, raja dangdut gitu ya. Tapi pertanyaan sederhana yang muncul, apakah kebenaran sejarah hanya boleh dibahas oleh kelompok tertentu? Kan aneh, Gus Baha itu ada di lingkaran habaib. Ketika seorang artis bicara agama langsung dianggap berpotensi sesat, tapi ketika nasab dipakai untuk membangun otoritas sosial, politik, bahkan simbol keagamaan, semua diem aja kok. Semua diminta diam, gak ada mau yang mengomentari, harus bersusun aja gitu kan. Nah, ini bukan lagi sekedar debat agama. Ini bukan agama. Ini kita bicara adalah wilayah perebutan pengaruh. Nasab itu berbicara tentang sejarah, bukan berbicara spesifik agama. Jangan digeneralisasi. Dan publik itu juga sudah mulai membaca bahwa persoalan sebenarnya itu bukan pada Bang Haji Rhoma Irama, tetapi ketakutan ketika narasi besar tentang nasab itu mulai runtuh, mulai disentuh. Itu jelas kok. Ketika dulu viral video Gus Baha merendahkan Rhoma Irama. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu wadolu sesat dan menyesatkan. Begini respon dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Merendahkan Bang Haji Rhoma Irama secara publik di muka umum, ini kesalahan yang fatal menurut saya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu siapapun, apakah dia berkapasitas sebagai seorang ulama dalam konteks keilmuannya, atau profesi apapun, punya kesempatan, punya peluang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, bukan berfatwa hukum. Astaghfirullahaladzim. Ternyata dendam mereka tak pernah padam terhadapku. Terlalu. Nah, pernyataan Gus Baha tentang sosok penyanyi yang tanda kutip tidak pernah ngaji lalu bicara agama memang berpotensi sesat dan menyesatkan katanya. Dan hal ini memang bisa dibaca sebagai kritik terhadap otoritas keilmuan. Tetapi publik langsung mengkaitkan sosok penyanyi, kemudian ada Gus Baha yang menyampaikan itu, berarti maksud dan tujuannya adalah kepada Bang Haji Rhoma Irama. Nah, kalau dikaitkan tentang hal itu dengan Rhoma Irama dan polemik nasab Ba'alawi, masalahnya itu bukan menjadi jauh lebih sederhana hanya antara ulama ataupun dengan penyanyi gitu ya. Dan itu jauh lebih kompleks. Nah, ada beberapa layer yang penting kita bahas pada episode kali ini gitu ya. Yang pertama adalah konflik ini sebenarnya bukan soal penyanyi versus ulama. Katakanlah disebut Bang Haji versus ulama yang memahami agama. Nah, inti konflik itu bukan profesinya. Ini sekali saya sampaikan, mengkritik itu harus punya landasan yang tepat, harus punya sasaran yang jelas, harus punya substansi yang jelas, jangan ambigu. Dan konflik yang disampaikan ataupun kritik sampaikan Gus Baha itu bukan profesi Rhoma Irama sebagai penyanyi. Nah, yang dipersoalkan publik itu adalah ketika ada kritik itu ya, apakah narasi nasab tertentu itu boleh dikritik atau enggak? Kemudian apakah hadis dipakai untuk mengamankan klaim sosial tertentu? Apakah orang luar lingkaran pesantren boleh mengkritik narasi elit agama? Nah, di titik inilah publik melihat ada standar ganda. Begini loh teman-teman faktanya. Banyak penceramah populer bukan ahli hadis murni. Banyak tokoh publik bicara agama tanpa sanad akademik formal.
Tetapi kok hanya pihak tertentu yang langsung dicap potensi sesat? Contoh sederhana begini, seorang ulama, seorang pemuka agama, seorang penceramah itu berbicara ceramah kemudian mengkaitkan tentang politik, geopolitik, ekonomi, infrastruktur. Padahal tidak ada pemahaman atau tidak ada spesifikasi keilmuan di bidang politik ataupun infrastruktur. Kenapa tidak dikomentari gitu loh? Nah, ini yang membuat sebagian publik membaca pernyataan itu bukan sekedar nasihat ilmiah, tetapi sebagai, saya sebutnya itu gatekeeping lah, atau penjaga otoritas ulama, otoritas agama. Nah, yang kedua, kita melihat kritik daripada Ki Haji Ubaidillah Tamamunji bahwa amar ma'ruf itu tidak boleh dimonopoli oleh ulama. Nah, respon yang disampaikan oleh Kiai Ubaid itu kepada titik yang paling sensitif, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hak eksklusif bagi kelompok tertentu. Gus Baha itu berada di lingkaran para habaib, berarti sudah terbawa tradisi kasta, sudah terbawa hak eksklusif yang dibawa oleh Habib Ba'alawi. Nah, secara sosial itu penting, karena dalam sejarah Islam, seperti halnya pedagang, penyair, panglima, bahkan budak, itu pernah menjadi penyampai sebuah kebenaran. Kalau logikanya yang bukan ahli pesantren tidak boleh bicara agama, loh, dakwah Islam itu akan menjadi sangat elitis loh. Contoh kecil lah, saya orang yang ngeyel, kemudian saya biasa masak air itu, bikin kopi, nggak pengen yang panas banget, setengah mateng. Dan sebenarnya konsekuensi untuk kesehatan itu juga tahu, tapi saya nggak mau lama-lama nunggu kopi harus dingin dulu, pengen instan. Kemudian anak kecil ataupun anak saya menyampaikan, "Pak, itu air harus nunggu mendidih, harus nunggu sampai panas, sampai menguap, sampai keluar gelembung-gelembungnya. Kalau nggak kayak gitu nanti sakit." Terus saya bilang, kamu tahu apa sih? Anak kecil baru kemarin sore aja nggak ngasih tahu. Taunya apa sih? Padahal yang disampaikan anak saya itu benar, itu kebenaran, tapi saya ngeyel gitu loh. Jadi siapapun itu, ya, kalau dia menyampaikan kebenaran sesuai dengan metodologis, ya nggak harus orang pesantren, nggak harus ulama pesantren, atau siapapun bisa gitu loh. Padahal Islam itu berkembang juga melalui budaya kok. Seni, syair, musik, sastra gitu kan. Dan Bang Haji Roma Irama sudah puluhan tahun dikenal membawa dakwah moral melalui musik. Jadi Gus Baha ini entah baru tahu Roma Irama, entah baru melihat filmnya Roma Irama, atau mungkin nggak pernah membuka sejarah Bang Haji Roma Irama dulu seperti apa gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, ini persoalan utama, persoalan yang paling kita bahas di setiap podcast, setiap episode gitu ya. Nasab itu dijadikan tameng sakral. Nah, yang membuat polemik makin panas itu ketika isu nasab dibawa menggunakan hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian kalau kita melihat polemik nasab hari ini, kenapa publik bereaksi keras? Ya, karena publik itu melihat ketimpangan, ketidaksesuaian. Kalau orang biasa salah bicara agama, langsung dicap sesat, langsung dicap wahabi, langsung dicap bukan as-sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Itu kan framingnya. Tapi ketika ada klaim sejarah yang lemah, merasa nasabnya paling sahih tapi sulit membuktikan, ada inkonsistensi sanad nasab, ada kritik akademik, justru kritiknya dianggap berbahaya. Nah, akibatnya apa? Muncul sebuah persepsi, kok agama dipakai menjaga hierarki sosial.
Dan ini hal yang paling sensitif di era modern, era media sosial. Nah, analisis psikologi sosialnya, kalau kita lihat secara sosiologis, ya konflik ini kan bukan hanya sebatas teologi saja. Ini konflik otoritas, simbol, status sosial, monopoli legitimasi agama. Oh, nanti kalau Bang Haji Rhoma Irama ngomongin nasab, dia paling punya pengaruh, dia paling didengar. Wah, saya nggak didengar nih. Nah, karena nasab di Indonesia itu bukan cuma urusan biologis, teman-teman. Ini sudah menjadi simbol kehormatan, modal sosial, ya, modal kasta, modal kehormatan, modal politik, bahkan modal dakwah. Maka ketika nasab dipertanyakan oleh Kiai Imad, oleh seluruh pendukung Kiai Imad hari ini, yang terasa itu ancaman, terasa itu mengganggu, terasa itu mengusik ketentraman mereka, terasa menyentuh hubungan sosial yang sudah dijaga puluhan tahun. Bahkan ya mungkin sudah ada yang besanan dengan habaib, ya. Jadi kita dianggap ancaman, bukan hanya identitas keluarga, tapi juga struktur pengaruhnya, seluruhnya itu akan rungkat. Kedekatan itu akan bermasalah, ya. Kemudian ekonomi juga pasti bermasalah dan seterusnya. Nah, problem utama pernyataan potensi sesat dan menyesatkan yang disampaikan oleh Gus Baha, kalau kita lihat kalimat seperti contoh, penyanyi bicara agama berpotensi sesat, itu kan kalimat yang digunakan Gus Baha. Secara komunikasi publik itu terdengar merendahkan, terdengar menghakimi profesi, dan berpotensi kontraproduktif. Maka Kiai Ubed itu mengkritisi ulama itu harus berbaik sangka, ulama itu harus memberikan hal-hal yang baik, bukan memberikan sebuah fatwa, apalagi memvonis sesat. Karena kebenaran suatu argumen seharusnya diuji dari data, dalil, metodologi, dan bukan sebagai profesi kok. Sekarang kalau misalkan profesinya bukan soal agama, tapi dia bicara metodologi yang benar, mau seperti apa? Ya kita bicara akademik kok. Bukan bicara tentang kebencian, menebarkan fitnah, kemudian memecah belah umat, bukan. Kalau enggak, ini masalah juga. Ilmuwan-ilmuwan non-kiai itu nggak boleh bicara sejarah Islam, nggak boleh meneliti sejarah Islam. Akademisi nggak boleh kritik sanad, masyarakat awam nggak boleh berpikir kritis. Itu mematikan ilmu namanya, membuat orang skeptis. Padahal tradisi intelektual Islam itu justru lahir dari sebuah debat yang argumentatif. Nah, kontradiksi yang ditangkap oleh publik itu, publik akhirnya bisa melihat ada sebuah kontradiksi yang besar ketika seorang seniman bicara agama itu dianggap rawan sesat. Bang Haji Rhoma Irama, penyanyi dangdut, raja dangdut, dianggap sesat. Tapi tokoh agama bicara politik, ya, dalam satu durasi waktu, gak bicara ilmu tapi bicara politik, bicara ayo perang, bicara tentang geopolitik, bicara tentang ekonomi, berbicara tentang presiden, menteri dan segala macamnya, ekonomi, kesehatan, geopolitik, ya, dan seterusnya, tanpa keahlian spesifik, justru dianggap wajar. Nah, disinilah publik itu merasa ada ketidakadilan epistemik. Nah, kesimpulan besar yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa polemik ini menunjukkan bahwa perang narasi nasab ini sudah bergeser dari hanya sekedar sejarah menjadi pertarungan otoritas agama, rebutan pengaruh, ya, otot-ototan. Dan masyarakat itu juga mulai mempertanyakan apakah agama itu dipakai untuk mencari kebenaran atau menjaga struktur sosial tertentu, apalagi menjaga dan melindungi narasi nasab balawi. Karena ketika kritik sejarah dibalas dengan delegitimasi personal, dengan menyebut penyanyi bukan ahli, bukan pakar yang berpotensi sesat dan menyesatkan, maka publik itu akan membaca itu sebagai pengalihan substansi, bukan jawaban ilmiah, pengalihan saja, ngeles. Sementara respon Kiai Ubedillah mencoba untuk mengembalikan diskusi itu ke dalam prinsip yang dasar,
bahwa kebaikan dan kritik tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu saja, apalagi kelompok dari kalangan Habib Balad. Demikian dari saya, terima kasih.